P5 dengan tema panen karya yang digelar di SMP Negeri 4 Cipongkor sukses dan lancar. Lebih jelasnya kita tanya langsung kepala sekolahnya. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ini kan Bapak sekaligus kepala sekolah di SMP 4 Cipongkor, Pak. Betul. Gini, acara ini kan ya tidak semua sekolah diselenggarakan yang saya dengar, dan juga saya survei sendiri langsung ke kepala sekolah di KPB ini di SMP ya. Bapak sendiri cara mengatasi biaya dan sebagainya, Pak, untuk acara seperti ini? Ya sebenarnya acara ini sudah sesuai program daripada sudah dianggarkan di RKS juga, walaupun tidak semuanya, sehingga ada kolaborasi dari rekan-rekan guru juga yang begitu semangat untuk mendukung kegiatan ini, sehingga masalah biaya mereka tidak terlalu memikirkan. Yang penting kebersamaan itu yang utama. Masalahnya kan gini, sekolah kami SMP 4 Cipongkor itu kan sekolah ibaratnya di gunung ya, di pinggiran, tetapi kebersamaan, kegotong royongan, kekeluargaan itu menjadi faktor utama keberhasilan daripada kegiatan ini. Dan dalam penyelenggaraan ini pun sebagian juga swadaya, dukungan dari orang tua murid juga, dukungan moral juga, sehingga alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik gitu. Ini kan ada acara nih, program P5 sekaligus pembagian rapot atau nilai ya, Pak. Iya. Gimana tanggapan Bapak sebagai kurikulumnya, Pak? Ya, alhamdulillah ini terlaksana dengan lancar, Pak. Sekaligus ini sebetulnya program dari Kurikulum Merdeka, Pak. Jadi SMP Negeri 4 Cipongkor tahun ajaran baru ini masuk ke Kurikulum Merdeka, dan P5 ini adalah salah satu dari program yang diwajibkan dalam Kurikulum Merdeka untuk dilaksanakan. Tujuan dari program P5 ini adalah, salah satunya adalah untuk penguatan karakter, Pak. Penguatan karakter itu adalah yang pertama profil pelajar Pancasila, mandiri, kritis, kreatif, kolaborasi. Itu memang sangat penting untuk diimplementasikan dalam proyek P5 ini, sehingga kami memiliki visi ke depan anak-anak SMP Negeri 4 Cipongkor ini, meskipun posisinya ada di daerah, ada di kampung, tapi mereka punya visi menjadi seorang wirausahawan. Minimal mindsetnya dulu saja. Yang kedua, karena tantangan ke depan, tantangan teknologi yang semakin kompleks, semakin kompetitif, semakin berdaya saing, mereka itu harus siap. Nah, ini sebagai basicnya ada di SMP dulu ya. Nanti kan kalau ke SMA, ke kampus itu sudah penelusuran minat sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, sekarang kita menyiapkan dulu mindsetnya dulu saja. Jadi artinya di P5 ini adalah program kami yang sangat dimaksimalkan bagaimana siswa ke depan menyiapkan dirinya secara personal ataupun secara sosial untuk bisa bersaing dengan kehidupan yang semakin digitalisasi, dengan adanya artificial intelligence, dengan adanya kemampuan-kemampuan yang kadang-kadang perubahannya itu sangat cepat, Pak. Bisa 1 jam, bisa 2 jam, bisa beberapa hari. Artinya itu sangat-sangat tidak bisa diprediksi gitu. Nah, kami menyiapkan itu di dalam P5 itu ingin menguatkan mentalnya dulu saja. Kayak sekarang kan ada proses dagang. Di dagang itu kan kalau saya menyebutnya, menjadi pedagang itu harus lebih kuat daripada politisi. Karena dagang itu kan kadang-kadang ada yang beli, ada yang hanya nawar saja tapi tidak beli, tetapi ada yang belinya itu tetapi hanya dilihat saja, atau ada yang beli nawarnya sering tetapi ternyata tidak dibeli. Itu kan berhubungan dengan mental. Itu berhubungan dengan problem solving, artinya dengan bagaimana memecahkan masalahnya. Nah, di situ muncullah karakter yang disebut dengan karakter P5, yang salah satunya adalah beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selamat siang, Pak. Ya. Saya dengar Bapak ini sebagai komite SMP 4 Cipongkor, Pak. Di mana tanggapannya saya dengar banyak prestasi, bahkan ada yang ke IKN, masalah kesenian. Gimana itu, Pak? Oh iya, alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah yang mana sudah memberikan perhatian terhadap sekolah kami. Tempat ini kan adanya di ujung perbatasan Bandung Barat sama Kecamatan Rongga, tapi masih Bandung Barat juga. Dan satu-satunya SMP yang dapat mewakili ke IKN yaitu SMP Negeri 4. Untuk itu kami terima kasih kepada pemerintah, dan mudah-mudahan setelah ini lebih maju ke depannya, lebih berprestasi lagi dalam bidang pendidikannya, baik keseniannya dan segala apa yang diprogramkan oleh pemerintah dapat ikut mensukseskan itu. Selamat siang, Pak. Ya. Jadi gini, Pak, saya dengar di Cintasi
di desa kita ini banyak kemajuan termasuk SMP ini, SMP 4 Cipongkor. Gimana tanggapan Bapak selaku Kepala Desa Cinta Asih yang lokasi SMP Cipongkor ini di desa Bapak? Saya sangat mendengar karena di SMP ini berdirinya di atas gunung, Pak. Iya, Pak. Di wilayah Desa Cinta Asih di puncak gunung, tapi kesuksesannya sangat luar biasa. Saya sendiri Pak, maaf ya, di perjalanan lumayan cukup jauh karena ini di puncak ya, di sangat terpencil. Gimana untuk secara logika aja, secara lihat aja, karena kita ini jauh dari perkotaan Pak. Apa akses anak-anak atau guru gimana Pak itu? Oh, kalau buat aksesnya alhamdulillah lah, ke Cinta Asih itu lumayan bagus, Pak. Mungkin buat dari yang luar daerah, contoh dari Sukamana, terus Taman Jaya, itu masih kalau buat infrastrukturnya masih kurang, Pak. Tapi mudah-mudahan di tahun sekarang bisa realisasi, Pak. Dan program-program Bapak juga ikut mendukung ya untuk ke sekolah ini? Kalau buat saya itu harus mendukung, Iya. harus mendukung buat kemajuan SMP 4, karena suatu kebanggaan berdirinya SMP 4 Negeri 4 ini di wilayah Desa Cinta Asih. Oke, saya ucapkan terima kasih. Selamat. Sekian laporan tim media investigasi Mabes.co.id Tantan melaporkan.